populer Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku Ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang lebih
kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya untuk permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko.
Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prastia pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan
kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang
memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase gitu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin.
Kalau GOT tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada GOT sama sekali. Tidak ada lubang GOT sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah.
kamu harus patuh, harus taat, udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin, boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo. Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya untuk permasalahan penggusuran ruko yang serobot bahu jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut.
Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna, kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya
terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Rian Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Rian Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Rian Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Rian memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Rian menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Rian Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Rian Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Rian Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Rian Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Rian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Rian Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Rian Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Rian pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin.
Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota Dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut.
Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana.
Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka.
Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo ya di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut.
Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot Fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya. Dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik
dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota
DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada 2 anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan 2 tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, 2 anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita
rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara.
Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter Tribun Jakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, gitu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya.
Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa?
ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara.
Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya.
Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai di Samudra. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School.
Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johana, kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johana mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johana bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johana menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya,
ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya. Dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu. 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan
Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku Ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang lebih
kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei,
Dua anggota Dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prastia pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga
tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018,
ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak. Pasar becek-becek. Tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi.
Keluarin kwitansinya, saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin, jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali, tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar, kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya, tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar.
Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu, ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar, lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita menghormati
mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Untuk diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riyang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riyang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riyang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riyang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riyang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima
kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Adrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Rian Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Rian Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Rian Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Rian memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Rian menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dialami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Rian Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Rian Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Rian Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Rian Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Rian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Rian Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Rian Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Rian pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun
2019 jalan semua tergenang air, kombloknya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota Dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasar kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut.
Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana.
Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka.
Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dialami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo ya di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut.
Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot Fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300.000. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik
dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bau jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota
DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada 2 anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan 2 tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar.
Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita
mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riyang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riyang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riyang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riyang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riyang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima
kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Adrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Rian Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Rian Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Rian Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Rian memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Rian menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Rian Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Rian Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Rian Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Rian Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Rian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Rian Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Rian Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Rian pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun
2019 jalan semua tergenang air, kombloknya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300.000. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut.
Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Rian Prasetya geram. Menurut Rian, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Rian dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Rian meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Rian juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Rian, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana.
Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka.
Ketua RT 011 RW 30 Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerabut bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 30 Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 30 Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut.
Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot Fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik
dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota
DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada 2 anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan 2 tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, 2 anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita
rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara.
Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dialami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter Tribun Jakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada waktu itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya.
Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak. Pasar becek-becek. Tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa?
ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya untuk permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur.
Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu, ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar, lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan.
Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Untuk diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna, kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Antrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Adrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir
dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Rian Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Rian Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Rian memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Rian menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dialami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Rian Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Rian Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Rian Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Rian Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Rian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Rian Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Rian Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Rian pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya
itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya, Anda nyumbang berapa, saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali, tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar, kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya, tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota Dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan.
tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang.
Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum
mengultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah.
Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya. Tapi
Jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina laporan dari Elga, reporter Tribun Jakarta.com, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya. Dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian.
Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota Dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota Dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur.
Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan.
Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir
dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya
itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya, Anda nyumbang berapa, saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali, tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar, kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya, tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan.
Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya.
Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan ada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang
memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Untuk diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riyang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riyang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riyang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto
dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 30 Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Adrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 30 Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko
ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya, Anda nyumbang berapa, saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya, per meter 160.000, kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya, saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar, kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya, tahun 2022, bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto.
Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bau jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung.
Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada 2 anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan 2 tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya untuk permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, 2 anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu.
Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik-polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara.
Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Riang ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Riang Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Riang serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Riang apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Riang itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Riang malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Riang pun menganggap apa yang dialami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina laporan dari Elga, reporter Tribun Jakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya.
Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang diplesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak. Pasar becek-becek. Tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa?
ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebab apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara.
Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya.
Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School.
Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johana kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johana mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johana bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johana menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya,
ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya. Dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air. Itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT. Kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan
Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku Ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang lebih
kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya untuk permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko.
Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prastia pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Ya, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga oke rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan
kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga mengingat Riang
memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk saya mau konfirmasi, yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan dipelesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin.
Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu saya lupa ya, tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya.
Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak berjarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya, Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya.
Dengan ada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota Dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prastia pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita.
yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Dan lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Riang senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video
video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase gitu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Riang pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan.
Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali, tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar, kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Bikin. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya, tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang
memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya, menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat. Ya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei, dua anggota dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prasetya pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Nah, kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita
mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riyang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riyang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riyang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riyang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riyang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riyang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riyang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riyang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riyang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riyang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riyang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riyang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riyang sebagai apa. Namun Riyang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riyang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit Jakarta Utara Riyang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riyang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riyang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut Riyang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riyang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima
kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Adrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Rian Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Juga ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP, yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo, yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula, Rian Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Rian Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018, ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara, yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Rian memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Rian menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Rian Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo, dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Rian Prasetya kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Rian Prasetya untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Rian Prasetya menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Rian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Rian Prasetya dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Rian Prasetya pun buka suara. Ia menyebut bahwa uang yang diberikan pemilik ruko nilainya tak sebesar yang diutarakan oleh Iman. Sementara perencanaan anggaran sebesar 480 juta rupiah, Rian pun memastikan semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kwitansi dan masih tersimpan rapi. Ia pun meminta tak ada fakta yang dipelesetkan hanya demi menyerang dirinya. Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya. Dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun
2019 jalan semua tergenang air, tombloknya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300.000. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Ya, itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan Kasus sejumlah ruko yang diduga mencaplok bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara masih terus bergulir, Tribuners. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah anggota Dewan dikabarkan mendatangi ruko tersebut. Mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota Dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan 2 anggota Dewan ke ruko bermasalah tersebut. 2 anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota Dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada 2 politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut.
Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh mengetahui hal itu, Ketua RT 11 RW 03 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya pun meradang. Dilansir dari Kompas.com, Riang Prasetya meradang karena permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya, setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan dan bukan masalah UMKM. Pasalnya, ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh pada hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tidak bermain politik di sana. Diketahui sebelumnya, Satpol PP DKI telah membongkar puluhan ruko yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kepala Satpol DKI, Arifin, pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun dirampas. Adapun pembongkaran ini dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan atau Citata Jakarta Utara. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara juga telah memberikan waktu tenggat bagi para pemilik ruko untuk membongkar mandiri tempat usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga batas waktu tersebut ternyata baru ada 4 ruko yang dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sejumlah petugas Satpol PP dikerahkan untuk ke lokasi dan membongkar paksa puluhan bangunan yang masih melanggar aturan itu. Arifin pun berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera sehingga para pemilik toko, pemilik ruko tidak lagi melanggar ketentuan. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya menjatuhkan ultimatum pada dua politisi PDI Perjuangan yang ikut campur dalam kasus ruko menyerobot bahu jalan di Pluit. Riang Prasetya geram lantaran politisi tersebut hanya menemui pemilik ruko dan tak izin padanya selaku Ketua RT. Nada suara Riang Prasetya seketika meninggi dan langsung ngegas saat menyebut Gani Suwondo. Gani Suwondo adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Riang mengaku kesal karena Gani tak menemuinya selaku RT padahal jarak antara ruko dan kediaman Riang kurang lebih
kurang dari 50 meter saja. Riang mempertanyakan etika dari seorang wakil rakyat yang tak menemui ketua RT selaku perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Riang pun dengan nada tinggi meminta Gani Suwondo untuk tak bermain politik di wilayahnya. Riang juga mengkritik ucapan Gani Suwondo yang sebelumnya mengatakan dirinya datang ke pemilik ruko untuk membela pelaku UMKM. Namun menurut Riang, di lokasi tersebut tak ada UMKM yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Riang juga berulang kali mengeluarkan ultimatum pada Gani Suwondo untuk tak mempolitisir kasus ruko menyerobot bahu jalan ini. Riang menjelaskan seusai Gani datang bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto, pemilik ruko tiba-tiba demo dan menyerang dirinya. Anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air di Pluit Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Belum lama ini ada dua anggota dewan tiba-tiba menemui pemilik ruko tersebut. Dilansir dari Kompas.com, keduanya adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Gani mengaku ia datang sebagai respon atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa itu. Sementara itu, kedatangan dua tokoh politik tersebut justru membuat Ketua RT Riang Prasetya geram. Menurut Riang, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak izin dengannya. Kritik keras dilayangkan Riang dan meminta agar kedua tokoh itu tidak coba-coba bermain politik di lingkungannya. Riang meminta agar kasus pelanggaran tata guna lahan itu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang telah dilakukan oleh pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Riang juga menginginkan agar masalah tidak melebar menjadi urusan UMKM. Pasalnya menurut Riang, pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu dan saluran air saja. Saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo menjawab tantangan dari Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Jakarta Utara Riang Prasetya. Ia menyebut siap bertemu dengan Riang Prasetya buntut permasalahan penggusuran ruko yang serobot bau jalan dan saluran air di Pluit. Hal itu imbas Gani dituding sebagai provokator dalam kasus ruko tersebut. Gani Suwondo menegaskan bahwa dirinya siap jika harus bertemu dengan Ketua RT Riang Prasetya. Ia menyebut dirinya siap bertemu dengan siapapun, sekalipun tukang becak maupun orang miskin. Sebab menurutnya bertemu dengan wakil rakyat merupakan hak mereka sebagai warga negara. Gani pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan para pemilik ruko beberapa waktu lalu atas dasar undangan dari Ketua RW setempat bukan bermaksud ikut campur. Sebagai wakil rakyat, Gani pun mengaku tergerak hatinya untuk mendengarkan keluh kesah dari para pemilik ruko tersebut. Politikus PDIP itu justru menuding Riang tidak mengerti tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan yang harus menyerap aspirasi rakyat. Sebelumnya, Riang Prasetya mengultimatum kepada para politikus untuk tidak bermanuver politik terkait polemik pelanggaran ruko di wilayahnya. Dengan nada berapi-api, Riang menegaskan akan melawan upaya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi polemik ini. Adapun pada Kamis 25 Mei
Dua anggota Dewan yakni Gani Suwondo dari DPRD DKI Jakarta dan Darmadi Durianto dari DPR RI mendatangi area ruko. Keduanya pun menemui seorang penyewa ruko yang dianggap telah memprovokasi adanya demonstrasi ke kantor Riang Prastia pada saat pembongkaran paksa oleh pemerintah pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Atas hal itu, pertemuan tersebut membuat Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya naik pitam. Saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ketua RT 11 RW 3 di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya meradang lantaran permasalahan ruko yang mencaplok bahu jalan malah dialihkan menjadi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga menganggap kedatangan anggota dewan ke ruko tersebut sebagai tindakan tak jelas. Pasalnya setelah kedatangan anggota DPR itu, pemilik dan karyawan ruko masih melanjutkan aksi demonstrasinya. Riang menegaskan polemik di kawasan tersebut adalah persoalan tentang pelanggaran penggunaan lahan bukan UMKM. Pasalnya ruko tersebut menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Ia juga menyesalkan kedatangan dua anggota dewan ke ruko bermasalah tersebut. Dua anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut ialah Gani Suwondo dan anggota DPR RI Darmadi Durianto. Keduanya langsung menemui pemilik ruko tanpa menemui Riang terlebih dahulu. Kedatangan anggota dewan itu dianggap tidak jelas karena setelah datang, demo justru terjadi lagi. Ia menganggap tak ada statement yang menyadarkan warga di sana untuk taat dan patuh hukum. Riang lantas mengingatkan agar Gani dan Darmadi tak bermain politik di sana. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu, meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya, tujuannya untuk apa, mau apa yang disampaikan, kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi, saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang, saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Setelah melaporkan kasus ruko di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Ketua RT Riang Prasetya akan dimintakan pengamanan khusus. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan Riang Prasetya. Hal tersebut disampaikan Justin setelah bertemu langsung dengan Riang pada Minggu 28 Mei 2023. Pengamanan ini untuk melindungi Riang dari tekanan atau potensi persekusi dari kelompok yang tak menyukai pembongkaran ruko. Dikutip dari tribunjakarta.com, pihaknya menegaskan mendukung jalannya kawasan kuliner tapi tidak melanggar peraturan. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga
tidak berfungsi juga di daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Video yang menampilkan Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Riang Prasetya diintimidasi mendapat respons dari warga perumahan Pluit Putri. Warga Pluit Putri menyatakan keberatan dengan pernyataan Riang yang menyebut mereka telah menyerobot lahan negara. Waktu diketahui sebelumnya dalam klarifikasi terkait video yang beredar, Riang membantah hal tersebut terkait polemik ruko, melainkan persoalan dengan warga Pluit Putri. Ketua RT 5 RW 6 Perumahan Pluit Putri Johanna Aliando menegaskan bahwa pernyataan Riang tersebut membuat warga merasa tidak nyaman. Dikutip dari Kompas.com, Johanna menerangkan bahwa dalam video tersebut berisi keributan antara warga yang bermula dari undangan sosialisasi rencana pembangunan sekolah swasta BTB International School. Warga merasa geger lantaran sekolah tersebut berdiri di atas ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada sejak dulu di permukiman mereka. Dijelaskan oleh Johanna kala itu sosialisasi akan dilaksanakan pada 3 Mei 2019 silam. Namun pada 1 Mei, Riang yang merupakan koordinator lapangan datang bersama para pekerja. Kala itu Riang disebut sudah melakukan pembongkaran trotoar. Johanna mengatakan dirinya dan warga kala itu tak tahu penugasan Riang sebagai apa. Namun Riang menolak menjawab pertanyaan dan malah meminta warga tak banyak bertanya soal maksud kedatangan mereka. Oleh karena itu, Johanna bersama warga Pluit Putri yang lain bertanya kepada Ketua RW setempat tentang siapa Riang kala itu. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu itu, Johanna menyatakan keberatan dengan disebut sebagai penyerobot lahan milik negara. Ditegaskan olehnya bahwa warga hanya mempertahankan fasilitas umum satu-satunya milik mereka. Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara Riang Prasetya Sumringah, kantornya didatangi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Andrian. Riang menganggap apa yang dilakukan Justin merupakan contoh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Ucapan Riang tersebut dimaksudkan untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gadis Wondo yang menemui pemilik ruko penyerobot bahu jalan. Dalam kesempatan tersebut, Riang turut mengklarifikasi aksi terkait video viral yang merekam detik-detik dirinya mendapat persekusi dari sejumlah warga. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Yusina dan Tribuners. Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, minggu kemarin menerima kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Justin Andrian. Pertemuan yang dilakukan di kantor Rian ini bertujuan untuk mendukung apa yang dilakukan Rian Prasetya terkait aksinya yang berani menegakkan aturan adanya penyerobotan ruko di wilayahnya. Kunjungan Justin ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rian serta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan terhadap Rian apabila ada pihak-pihak yang mengancam Riang Prasetya. Hal itulah yang membuat Rian senang ketika ada anggota dewan yang mau membela dia. Ucapan Rian itu untuk menyindir dua politisi PDIP yakni anggota DPR RI Darmadi Durianto dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Gadis Wondo yang menurut Rian malah justru membela kelompok pemilik ruko yang jelas-jelas melanggar aturan. Dalam kesempatan itu pula Riang Prasetya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang merekam detik-detik dirinya seperti sedang diintimidasi oleh sejumlah orang. Riang Prasetya menegaskan bahwa video yang viral itu adalah video yang telah beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018,
ketika dia sedang menghalangi warga yang hendak menguasai lahan milik negara yang memang saat itu sedang diadvokasi juga, mengingat Riang memiliki profesi sebagai seorang pengacara. Jadi Riang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial itu tidak ada kaitannya dengan kasus penyerobotan ruko yang saat ini tengah berlangsung. Rian pun menganggap apa yang dia alami itu adalah kerikil-kerikil ketika dia sedang menegakkan aturan, dalam hal ini penegakan ruko di wilayah Pluit yang melanggar bahu jalan dan juga saluran air. Demikian Justina, laporan dari Elga, reporter tribunjakarta.com, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elga Hikari Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 011 RW 3 Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya. Kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM? Sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Perkara penertiban ruko di Pluit yang memakan bahu jalan seusai aksi protes Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetyo kini justru kian memanas. Seorang pemilik ruko mengaku sudah menghabiskan ratusan juta pada Riang Prasetyo untuk perbaikan jalan. Perlawanan pun kini kembali dilakukan oleh Riang Prasetyo menanggapi protes tersebut. Dikutip dari Warta Kota, Iman yang merupakan pemilik ruko yang menyerobot fasum di Pluit belak-belakan menyebut sudah mengeluarkan 349 juta rupiah lebih. Iman pun kini meminta Riang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari para warga terkait perbaikan jalan di kawasan tersebut. Iman pun menyerang Riang Prasetyo dan mengatakan penggunaan uang tersebut tak jelas untuk apa saja. Menanggapi protes ini, Riang Prasetyo pun buka suara. Ia menyebut